Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu reviewer yang saya hormati, saya akan mencoba untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Self-Inclusion Stakeholder sebagai strategi dalam membangun tata kelola energi baru terbarukan yang kolaboratif. Penelitian ini dibiayai oleh skema penelitian dasar perguruan tinggi PNBP UNP. Penelitian ini dilatar belakangi. Yang pertama saya ingin membagi penelitian di latar belakangi dari literatur, yaitu di dalam beberapa literatur menyatakan bahwa keberhasilan tata kelola dipengaruhi ditentukan oleh preferensi pemangku kepentingan seperti kepentingan, pengaruh, dan kapasitas mereka. Namun hanya tata kelola kolaboratif yang memberikan perhatian khusus pada pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola energi terbarukan. Sayangnya, pendekatan tata kelola kolaboratif seperti yang dijelaskan oleh Ansel dan Guest itu rapuh, memakan waktu, dan berisiko. Selain itu, penelitian kami sebelumnya menemukan bahwa pendekatan tata kolaboratif juga rentan terhadap kegagalan karena ego sektoral, kurangnya pemahaman bersama, dan rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan negara. Sedangkan latar belakang secara praktisnya adalah Provinsi Sumatera Barat yang menjadi lokasi penelitian ini telah menerbitkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah atau RUED tahun 2019-2050 yang menjadi arah kebijakan dan pengelolaan energi terbarukan oleh pemerintahan daerah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan di tingkat nasional yang mengatur tentang Rencana Umum Energi Nasional yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan bauran energi terbarukan di masa mendatang dengan milestone-nya pada tahun 2025 dan 2030. Hubungan di antara keduanya adalah adanya kesamaan pentingnya pelibatan pemangku kepentingan karena Rencana Umum Energi Daerah Sumatera Barat menjadikan pelibatan dari sinergi pemangku kepentingan dalam tata kelola energi, khususnya energi terbarukan, menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam program ketersediaan energi daerah. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan dalam forum kolaboratif dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pengembangan energi terbarukan, apalagi pengembangan energi terbarukan di Provinsi Sumatera Barat sebelumnya itu sering mengalami penolakan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis self-inclusion dari para stakeholder dalam fase starting condition, lalu yang kedua menganalisis kemampuan para stakeholder untuk menginisiasi kolaborasi. Metode penelitian ini telah kami lakukan dari bulan Mei sampai Oktober 2021 dengan melakukan pendekatan soft system metodologi. Adapun tahap penelitian adalah yang pertama melakukan pengumpulan data dengan 4 teknik, yaitu observasi, wawancara, FGD, dan telah dokumentasi. Yang kemudian melakukan analisis self-inclusion stakeholder. Lalu yang ketiga adalah melakukan social network analysis. Hasil penelitian yang kami lakukan, kami mendapatkan ada 20 stakeholder yang terlibat. Dapat Bapak Ibu lihat di slide. Dari 20 stakeholder yang terlibat tersebut, kami mendapatkan ada 4 stakeholder yang bertindak sebagai key player, 2 stakeholder sebagai subjek, dan selebihnya sebagai crowd. Adapun yang menjadi key player dalam penelitian kami adalah Kementerian ESDM, kemudian PLN, kemudian Pertamina, dan Dinas ESDM. Sedangkan hasil analisis kami terhadap jaringan sosialnya, yaitu untuk melihat kemampuan stakeholder dalam menginisiasi kolaborasi, kami mendapatkan bahwa kepadatan jaringan tersebut 0,305 atau 30,5% dengan jumlah hubungan 116. Data ini menunjukkan bahwa kepadatan jaringan ini tidak tinggi. Jaringan memiliki karakteristik di mana banyak anggota jaringan atau aktor-aktor di dalamnya tidak saling berrelasi atau bahkan tidak saling mengenali satu sama lain. Kepadatan sebuah jaringan menggambarkan tentang distribusi hubungan di dalam jaringan, keterhubungan seluruh jaringan, serta seberapa cepat penyebaran informasi di antara stakeholder di dalam. Nah, dari analisis tersebut, kami melakukan analisis degree centrality, yaitu menunjukkan sejauh mana stakeholder mempunyai ikatan atau hubungan dengan stakeholder lain. Derajat sentralitas yang tinggi mengindikasikan posisi stakeholder yang lebih sentral. Dan dalam hal ini, kami mendapatkan bahwa Dinas ESDM memiliki relasi sebanyak 19 dengan degree centrality sebesar 1. Kemudian disusul Bapeda dengan relasi sebanyak 12 dengan degree centrality sebesar 0,63. Hal ini bermakna bahwa Dinas ESDM berrelasi dengan seluruh aktor yang ada di dalam jaringan, dan Bapeda provinsi berrelasi dengan sebagian besar aktor.
Dengan kata lain, Dinas SDM merupakan aktor sentral dalam jaringan yang berpotensi untuk mempercepat penyebaran informasi dan sumber daya kepada aktor lain pada jaringan. Kemudian analisis SNA yang lain yang kami lakukan adalah big witness centrality, yang bertujuan untuk memperlihatkan posisi seseorang stakeholder sebagai perantara dari hubungan antar stakeholder dalam suatu jaringan. Dalam hal ini kami mendapatkan bahwa sebuah stakeholder yang berperan sebagai perantara, yang mana Dinas SDM merupakan aktor yang paling banyak berperan sebagai perantara. Jadi, stakeholder yang terpenting dalam menjembatani jaringan informasi dalam jaringan ini adalah Dinas SDM. Selanjutnya, kami mencoba untuk membangun sebuah desain kelembagaan IBT di Sumatera Barat dengan model pengelolaan yang paling mungkin untuk memberikan peluang bagi para aktor untuk terlibat secara bersama di dalam sebuah jaringan, dan juga merupakan suatu strategi yang inovatif untuk menanggapi berbagai jenis masalah dalam masyarakat contemporer adalah collaborative governance. Sebab collaborative governance memiliki kemampuan untuk melibatkan bukan saja pihak yang merupakan lembaga pemerintah di dalam satu jaringan, tetapi juga pihak-pihak yang di luar non-pemerintahan. Sehingga kolaborasi merupakan elemen kunci di dalam pembangunan berkelanjutan. Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat merupakan pihak yang paling mungkin untuk menginisiasi, mengkomunikasikan, dan meyakinkan kepada pihak lain bahwa perlu penataan yang lebih kolaboratif di antara pihak yang berkait. Itu sebenarnya bukan suatu hal yang sulit karena semua pihak telah memiliki persepsi tentang perlunya penataan tata kelola IBT di Sumatera Barat. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis ini terlihat bahwa self-inclusion sulit untuk dilakukan karena kepentingan dan pengaruh dari masing-masing pihak tidak setara. Hal ini mengakibatkan beberapa stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah di dalam pengembangan IBT akan cenderung tidak tertarik untuk ikut ke dalam forum pengelolaan kolaboratif. Yang kedua, sedangkan untuk melihat kemampuan melakukan inisiasi dari masing-masing stakeholder di dalam forum kolaborasi, kami menggunakan analisis SNA. Yang mendapatkan bahwa Dinas SDM memiliki relasi sebanyak 19 dengan degree centrality sebesar 1, kemudian disusul oleh Bapeda dengan relasi sebesar 12 dengan degree centrality sebesar 0,63. Yang bermakna bahwa Dinas SDM berrelasi dengan seluruh aktor yang ada di dalam jaringan dan Bapeda berrelasi dengan sebagian aktor. Dengan kata lain, Dinas SDM merupakan aktor sentral dalam jaringan yang berpotensi mempercepat penyebaran informasi atau sumber daya kepada aktor lain pada jaringan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat sebuah stakeholder yang berperan sebagai perantara, yang mana Dinas SDM merupakan aktor yang paling banyak berperan sebagai perantara. Jadi stakeholder yang terpenting dalam menjembatani jaringan informasi dalam jaringan ini adalah Dinas SDM Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, kami juga merekomendasikan bahwa desain kelembagaan yang paling cocok dengan untuk pengembangan pengelolaan EBT di Sumatera Barat adalah desain kelembagaan yang berbentuk collaborative governance. Demikian, Bapak Ibu semua, kami juga sudah menerbitkan penelitian di INCRID yang diselenggarakan di Universitas Diponegoro dan sudah terbit di proceeding yang terindeks Scopus yaitu IOP. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian hasil pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.